Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya ditemenin lagi nih sama teman saya tentunya. Dan teman saya ini udah lumayan kenal saya ya teman-teman, udah beberapa kali ketemu. Rumahnya sekitaran masih Jabodetabek tentunya kalau masih ketemu begini kan. Nah ini dia, namanya siapa bang? Kenalin bang. Bang Neko. Bang Eko tinggal di mana bang? Saya di daerah Celduk, Bang. Nah, oke teman-teman, di sini cuman buat sharing-sharing biasa aja ya teman-teman ya. Siapa tahu juga tentang ada ilmu-ilmu yang mungkin teman-teman bisa diambil ya. Bagaimana sih cerita awal mulanya Bang Eko ini mulai ngojek atau ngojol khususnya di Gojek. Nah, Bang Eko dulu awal-awal ngojek itu sekitar atau punya akun nih tahun berapa bang? Saya kalau nggak salah 2015. 2015, wah berarti itu legend tuh teman-teman ya. Akun legend tahun 2015 tuh ya. Berarti berapa tahun bang? 10 tahun ya? Nah, 10 tahun bener ya? Iya. Ya tepatnya mungkin 10 tahun kurang lebih teman-teman. Nah dalam kurun waktu 10 tahun itu Bang Eko pernah sempet nggak nih di beberapa tahun itu ada nggak yang pernah off, atau misalkan tahun 2018 atau pas COVID sempet ada yang off nggak? Apa full aja? Full. Oh berarti full teman-teman, berarti ngefull ngojol itu selama 10 tahun. Nah awal mula kenapa alasan daftar ojol atau Gojek dulu? Saya dengar dari teman-teman Ya. itu wah pendapatannya Bang Budi itu Ya. bisa dapat 10 juta sebulan. 10 juta itu zaman dulu ya, awal-awal ya. UMR aja kalau nggak salah mungkin lupa saya ya, kurang lebih 3 apa ya, apa nggak ini banget, jauh lah pokoknya bisa berapa kali UMR. Tapi dulu sebelum pas daftar itu sempet kerja apa gimana bang? Atau mutusin nih, misalkan kan kebanyakan yang saya tahu nih yang tadinya kerja jadi pengen full ngojol karena pendapatan itu, bener nggak sih bang? Betul. Bener ya? Betul. Jadi dulu kan banyak cerita teman-teman, mungkin ada beberapa yang tahu, biasa cerita yang tadinya ngerelain tuh resign bang ya. Betul. Kebanyakan resign karena melihat pendapatan ojol di tahun tersebut, di tahun awal-awal ada Gojek. Mungkin adanya itu 2010 tapi secara masifnya 2015 gitu bang ya. Mungkin 14 kali Bang Budi 14 ya mulai-mulainya, cuman pendaftaran besarnya di GBK kalau di GBK 2015 ya. Ya bang, bener ya. Betul. Nah dari situ makin banyak yang daftar karena tergiur sama pendapatannya. Nah akhir cerita ini udah 10 tahun nih bang. Nah kira-kira perbedaannya yang tahun 2015 sampai akhir tahun ini di 2025, perbedaan mendasar pasti jelas ya bang ya, secara pendapatan ya gitu benar. Dan menurut Bang Eko untuk sekarang pendapatan ojol atau kita kerja di ojol itu masih sangat perlu nggak sih bang, atau ada pemikiran lain nih? Kalau dari Bang Eko gimana bang? Ya, kalau untuk fokus ya mungkin masih bisa lah UMR lah kurang masih lebih UMR ya kalau fokus ya. Fokus. Tapi tergantung akun juga ya. Ritmenya naik turun. Iya. Cuman masih bisa lah kalau kita mau fokus, istilah kata otomatis kan kita bisa nalar ya. Iya. Istilah kata beradaptasi, menyesuaikan lagi, mencari celahnya. Masih bisa lah itu diakalin gitu lah. Masih bisa diusahain lah. Jadi untuk berarti menurut Bang Eko ini untuk mendapatkan penghasilan di ojol ini atau Gojek ini masih layak lah bang ya, masih cukup ya. Cukup. Asal kita apa bang? Kita fokus dan mau berusaha aja teman-teman ya. Dan yang paling penting kebetulan Bang Eko ini masuk grup saya itu udah berapa tahun bang? Lebih bang? Ingat nggak? Lupa Bang Budi. Lupa ya, kalau saya ingatnya sih tahun 2023 akhir nih teman-teman ya, kalau nggak salah 2 tahun 3 tahun kali ya. 2023 akhir kalau nggak salah tuh saya Bang Eko gabung di grup saya itu. Dulu masih bebas teman-teman masuk, tapi Bang Eko dulu tersaring juga, udah model saring juga teman-teman, nggak sembarangan masuk juga gitu. Saya pakai data dan masih pakai data, dan sekarang pun jauh lebih ketat, harus pakai profil. Dan selama udah 2 tahun ini gimana bang kesan-kesannya? Sebelumnya pernah
gabung nggak sih bang? Abang dulu kan mungkin kalau ngojol ngojek itu asal ngojek aja dulu, apa emang udah dasarnya ada pengetahuan tentang ngelola akun itu udah ada belum sih sebelum gabung ke GSC ini? Ada, saya Ada ya? Yang itu kan sebelumnya main GoFood. Heeh. Semenjak ada slot GoFood, Heeh. pendapatan tuh udah nggak karuan lah, berantakan. Akhirnya Iya. fokus mau pindah ke Goret, Rapi. Terus Cuman akhirnya ya berantakan lah istilah kata. berantakan. Itu bener-bener ancur-ancuran, ya iseng-iseng nonton YouTube ketemu channel Bang Budi tuh. Iya. Ketemu channel saya, terus akhirnya klik. Akhirnya klik, gabung, istilah kata subscribe ya. Masuk grup, belajar pelan-pelan lah Iya. gitu. Alhamdulillah sih udah mulai tahu ilmunya dari Bang Budi dan ya kawan-kawan semua lah, para mentor. Ya jadi intinya gini teman-temannya, sama seperti konten sebelumnya, bahwa kita meskipun sebagai ojol, namanya ini intinya sih kita itu kan ngojol ya, ngojol itu kan pakai sistem komputerisasi atau online ya, pasti kita diwajibkan ya untuk mengetahui alur cara kerja sistem itu seperti apa sih. Nah kalau kita secara akademis kan nggak mungkin ngulik ya bang ya. Betul. Tapi nguliknya secara apa namanya, pengalaman ya, analisa lapangan aja ya, beradaptasi lah ya, mengadaptasi seperti apa sih yang harus kita perhatikan alur-alurnya, mulai mungkin yang udah sering saya bilang, mungkin Bang Eko mungkin nangkepnya apa tuh bang yang paling pokok untuk kita perhatiin supaya akun kita nih berdasarkan feeling Bang Eko aja yang udah Bang Eko jalanin, nih akun saya bisa stabil tuh karena ini. Itu kira-kira yang paling menonjol apa sih bang supaya akunnya bertahan sekalipun drop itu nggak terlalu lama, apa bang yang udah Bang Eko jalanin? Yang menurut saya sih dasarnya itu kayaknya pendapatan ya mungkin. Ya pendapatan, lagi-lagi pendapatan ya. Ya bisa istilah kata bertahan di pendapatan itu gitu loh. Kalau misalnya kita ngedrop ya kita harus naikin lagi pendapatannya. Gimana caranya dah? Gimana caranya? Iya, kita belajar gimana caranya. Itu dia teman-teman, poinnya lagi-lagi gimana caranya meningkatkan pendapatan. Kan kebanyakan pertanyaannya, bang gimana mau ningkatin pendapatan? Orderan aja nggak mau masuk gitu bang ya? Ya betul. Nah itu selahnya itu atau triknya itu gimana sih yang paling umum yang udah Bang Eko jalanin itu apa sih? Kan logikanya begini nih, nalarnya kan kita pengen naikin pendapatan tapi akun order nggak mau masuk, itu gimana bang caranya gitu? Yang abang Eko lakuin itu apa gitu? Ya berusaha untuk mencari tempat yang akun kita tuh direspon. Nah itu salah satunya teman-teman. Saya pas awal terapi, mungkin Bang Budi juga tahu ya. Iya. Saya dari Ciledug ke Kuningan. Kuningan teman-teman langsung ngosong ya. Ngosong. Karena emang di Ciledug akun saya nggak bunyi. Iya. Baru bunyi tuh di Kuningan, awal-awal terapi Goret lah. Ya otomatis tiap pagi tuh kesana terus. Lama-lama udah mulai ada respon, ya saya balik lagi ke Ciledug, mulai dikenali lah istilah kata. Udah mulai terbaca ya. Iya, mulai akunnya udah mulai terbaca sistem yang sebelumnya emang karena mungkin dari cara ngolah atau kita pola ngebitnya itu masih belum tepat. Dalam artian bukan salah teman-teman, yang belum tepat aja. Kadang kan namanya kita kerja online ya nggak kelihatan teman-teman ya apa sih kesalahan kita. Kita mau nyocokin akun kita sama sistem kan nggak bisa kelihatan tuh antara akun sama sistem itu kita apa sih yang cocoknya gitu kan nggak bisa. Itu diakali dengan cara kita ngebacanya pelan-pelan, perlahan-lahan kita usaha terus. Lama-lama kan tahu selanya sendiri bang ya. Tadi salah satunya mungkin yang paling tadi Bang Eko bilang, ketika akun kita nggak bunyi di suatu tempat, kita wajib namanya untuk melipir ya bang ya. Melipir yang emang areanya cukup rame dan secara data akun kita bunyi di situ tuh. Betul. Nah itu mungkin nih bang ya. Betul ya. Selama akun kita melipir nih, anggap ya mungkin gitu lebih bang ya. Kita melipir ketemu spot yang akun kita nih langsung bunyi. Nah mungkin itu jadi ditandain tuh sama Bang Eko. Nah, untuk merangsang akun kita, istilah kata betul, ya merangsang gimana tuh? Ya untuk untuk gimana ya? Mancing lah. Mancing betul seperti itu. Untuk mancing akun kita tuh jadi nge-lag.
bisa ada ngerespon sama orderan betul, gitu ya. Bisa kebaca lah oleh Iya, sistem. iya. Seperti itu. Jadi intinya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Emang kita ngojek itu kan perlu namanya tempat rame gitu. Tapi Betul. apakah benar Bang, setiap tempat rame itu perlu kita stay yang sangat lama atau hanya untuk beberapa menit aja? Kalau menurut Bang Eko gimana nih? Apakah kita nih maksain aja nih, kita nggak bunyi, sekalipun itu tempatnya rame, apakah kita masih ngeyel harus di situ aja untuk berapa menit, misalkan taruh 10 atau 15 menit nggak bunyi, apakah kita tetap di situ atau harus bagaimana Bang? Yang pengalaman Bang Eko aja. Kalau untuk ingin akunnya stabil, Iya. ya harus bergerak Bang Budi. Bergerak ya. Ya. Berarti Kecuali berapa menit kalau tuh kita kira-kira? 15 menit lah. 15 menit Nah, maksimal tuh ya. Maksimal. Maksimal. Kecuali emang kita sekalian mau istirahat, mau ngopi ya bolehlah kali ya sekalian nunggu, karena di situ potensi order banyak otomatis. Kemungkinan untuk berpeluang dapat ada. Apa kalau untuk ya kelamaan juga nggak bagus juga istilah kata ya. Kalau bukan buat untuk istirahat lah ya. Seperti itu. Jadi intinya kita nggak bisa terlalu mengandalkan, meskipun area itu ramai, bukan berarti itu area ramai itu cocok sama akun kita. Nah betul benar Bang ya. Jadi itu salah satu contohnya kita ngebaca karakter akun kita sama situasi, kondisi dan spot itu sama apa enggak sih gitu ya Bang ya. Betul. Nah, jadi selama nggak semua area ramai itu cocok untuk semua akun gitu Bang ya. Nah makanya kenapa di sini dan orang-orang yang emang udah bergabung sama saya dan sering berinteraksi sama saya, khususnya yang udah ada di grup ini, punya pengalaman dan bisa dibagi-bagiin ke semuanya, dan saya pun seneng pastinya kalau ngelihat jadi ada kebanggaan sendiri nih bahwa yang saya bantu ini emang untuk keluarganya kan. Kan seneng ya untuk seseorang, misalkan Bang Eko, kan pastinya untuk keluarga ya Bang ya. Betul. Nah kalau Bang Eko bisa dari awalnya susah dapat orderan atau akunnya nggak maksimal kan, kalau saya bisa ngebantu dan bahkan bisa berhasil kan, ikut-ikut senang juga teman-teman ya gitu. Meskipun Bang Eko ibarat kata dulunya susah gitu, ibaratnya kok kenalin akun itu gimana sih, maksudnya gitu, sampai berhari-hari atau bahkan sampai berminggu-minggu, mungkin itu yang jadi kendala umum ya, untuk kita para driver yang ngojol ini. Kadang-kadang kita kesal juga. Nah itu yang pertama mental, dan yang paling penting respect teman-teman, dalam artian kooperatif. Ketika kita ada ilmu yang diberikan siapapun, kita terima dulu, kita tampung. Ini nalar nggak sih, masuk logika nggak sih? Nah ketika masuk logika juga nih, bolehlah dicoba gitu kan. Kalau masuk nalar ya, tapi kan sudut pandang orang berbeda-beda ya. Jadi ada yang nalarnya cepet, ada yang agak belum terlalu pahamnya cepet, kan beda-beda gitu. Ya Bang Takur ya. Nah gitu pengalaman Bang Eka tuh Bang, dari awal mulai ngojek sampai sekarang udah 10 tahun nih Bang ya. Berarti full ojol ya Bang ya. Ojol. Ya. Nah terakhir mungkin nggak terlalu lama ya teman-teman ya, nanti mungkin yang penting ada sesi-sesi seperti ini yang kan mungkin teman-teman selama ini saya buat konten itu selalu sendiri, dan mulai sekarang ya kalau ada kesempatan ini ya, karena saya ketemu dengan teman-teman grup itu nggak gampang kalau nggak dijadwalin atau pas lagi deket itu nggak gampang. Karena apa? Karena alhamdulillah yang udah ada di grup ini yang ngikutin bener-bener. Tapi begini teman-teman ya, intinya saya itu ngasih arahan atau ilmu itu sebatas basic aja Bang ya. Sisanya itu improve dari setiap orang, itu terserah gitu ya. Jadi kalau mungkin ada orang kasih ilmu atau tutor, itu nanti kita saring lagi sebenarnya, harusnya disesuaikan dengan kondisi lapangan dan akun kita serta kita sendiri gitu. Nggak semuanya ditelan mentah-mentah. Takutnya ya semua itu berbeda gitu loh kondisinya. Takutnya telan mentah-mentah, yang ada berantakan juga Bang Budi. Berantakan. Jadi intinya pokoknya saya ngasih tahu nih hanya dasarnya aja, sisanya itu improve dari si drivernya itu sendiri. Karena saya kalau ditanya nih Bang, kalau terapi akun itu paling lama berapa sih? Kalau 2 minggu atau seminggu atau sebulan? Nah saya nggak pernah mau bilang
nanti 2 minggu bang baru akunnya akan melesat gitu atau akan gacor atau bahkan lebih cepat dari itu. Saya nggak pernah mau bilang karena saya tadi bilang saya ngasih taunya hanya dasarnya aja, sisanya drivernya yang menentukan, yang menyesuaikan, tergantung usahanya, cara dia menangkap atau bentar ya ngebaca situasi. Nah, betul. Nah itu tergantung itu Bang Eko, bener nggak? Benar, Nah, tergantung situasi Nah. dan kondisinya ya. nah tapi Bang Eko alhamdulillah ya sekarang pendapatan udah mulai stabil ya. Alhamdulillah udah Ya. mulai merangkak lah. Merangkak. Kemarin sempat drop juga Bang Sempat Budi. drop ya. Iya, 800 seminggu. 800 Aduh, seminggu. kacau. Itu karena apa Bang? Kalau boleh tahu? Itu mungkin sih karena apa ya? Cancelan juga mungkin ya. Banyak juga itu cancelan, saya juga cancel juga. Nah, Terus apa Bang? apa ya, Nahan pasti kiloan. Jangan nahan kiloan juga, terlalu Tadinya- egois, Eh, ego. Tadinya Bang Eko main under teman-teman ya. Main Betul. under Bang ya. Betul, under. Nah, kenapa tuh ditahan Bang? Kenapa sih ditahan gitu? Ya saya pikir kan saya udah berusaha kan, udah berusaha lama untuk membentuk akun under. Sayang. Sayang kalau kita rusak sendiri, Iya. tapi kondisi lapangannya mau nggak mau kita harus menyesuaikan lagi kan dengan Nah. kondisi lapangan, akun kita. Ya kita rubah lagi untuk menyesuaikan, istilah kata untuk merangkak lagi, mau berpendapatan lagi. Intinya realistis teman-teman ya. betul. Realistis, kita mau bawa pulang duit, Nah, apa kita mau bertahan dengan idealis kita Idealis, under. atau ego kita. Wah sayang nih ngebentuk akun under setahun 2 tahun gitu kan. Wah masa lepas gitu aja sih. Terus ingat cara ngebentuk under itu dulu mati-matian atau susah. Betul. Banyak yang harus dikorbankan, dipahami materianya itu kompleks banget main under itu teman-teman. Masa kita rela segitu aja. Nah ketika akun kita mengalami kayak Bang Eko tadi, mungkin Bang Eko sadarnya mungkin sama orang lain, kalau sama sadar sendiri kan belum tentu ya. Belum, benar. Biasanya kan orang begitu Iya. ya, butuh namanya sharing sama orang lain betul. dulu, baru mungkin kebuka. Ya jadi intinya ngebuka diri dulu lah, ngebuka pikiran dulu, entah dari manapun yang itu masuk logika, jalanin. Ketika ada progres nih sehari, oke lah kita ikutin nih. Bang Budi ngasih taunya begini, misalkan tadi apa Bang, naik kiloan ya, Kiloan. ambil kiloan yang tinggi atau argo. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu kiloan itu argonya tertinggi. naik, Tertinggi. misalkan yang biasanya 10.400 Bang Eko bawanya tiba-tiba masuk nih argo 30, udah gitu dibawa Bang ya. Bawa, saya bawa. Nah begitu dibawa, nah terus berangsur-angsur dibawa terus, lama-lama terus naik, udah ketahuan tuh realistis aja akhirnya, dan sampai sekarang masih dibawa terus Bang ya. Masih di bawah. Masih di bawah, yang penting realistis pendapatan, yang penting dapur ngebul. Dapur ngebul. Jadi inti dari metode semua saya itu, yang paling utama itu untuk dapur aja dulu gitu. Untuk masalah kita mau nyamannya main apa dan apa, layanan apa, terus kiloan berapa, itu nomor 2 atau bahkan nomor sekian. Yang paling utama itu yaitu pendapatan dulu. Kalau pendapatan udah bagus kan kita ngasih buat keluarga enak, kita terpenuhi, kita pendapatannya jalan, prosesnya nanti juga bisa disesuaikan lagi Bang ya. Iya, betul. Kurang lebih gitu. Jadi saya juga ngasih masukan atau arahan itu nggak serta-merta harus ngikutin maunya driver, nggak juga. Kadang-kadang juga harus ngelihat sisi yang paling urgent itu apa, yaitu bawa uang yang layak seperti biasanya gitu Bang ya. Iya, betul. Nah ini udah kurang lebih udah ngobrol hampir 15 menit lebih. Mungkin ada pesan-pesan dari Bang Eko buat teman-teman nih yang masih mengalami kesulitan, masih belum paham apa sih mengelola akun itu, apa sih, apa yang perlu kita terapkan dan kita pahami supaya kita itu bisa nerapin akun kita itu secara konsisten, sabar gitu apa Bang yang paling penting gitu Bang. Nggak terlalu terburu-buru apa Bang yang paling pokok ya. Kita coba realistis aja lah ya. Realistis dalam keadaan sikon ya, Nah. melihat kondisi gitu. Kalau emang nggak mampu kita main under, pendapatan ngedrop, ya kita butuh pemasukan lah untuk keluarga ya. Ya coba lah kita buang ego dulu ya. Ego. Ya kita naikin kiloan, pendapatan dulu. Setelah semua pendapatannya sudah stabil, barulah kita mulai ngebuang lagi yang kira-kira nggak masuk sesuai zona kita ya, atau nggak serak lah kita menjalankan, ya bolehlah kita lewatin.
itu teman-teman ya, pesan Semangat. dari Bang Eko, semangat Dan pastinya. terus berusaha ya. Berusaha, karena nggak ada yang tahu hasil kita besok, dan kita nggak akan pernah ngejamin akun kita bakal bagus, karena kita kerjanya sama sistem, bukan sama perintah orang gitu. Kita tuh diperintah sama sistem teman-teman ya. Ya. Jadi kita pinter-pinter narik ulur Bang ya. Nah, betul. Kapan harus narik, kapan harus ngulur. Nah, itu pentingnya kita belajar bareng-bareng, khususnya yang udah ngikutin channel dan konten-konten Beradaptasi saya. lah ya. Ya. Beradaptasi dengan situasi dan kondisi, benar Bang gitu. ya. Seperti itu. Oke, itu tadi obrolan kita yang Bang Eko tadi, akun udah dari 2015 selama 10 tahun. Mungkin Bang Eko senior saya ya teman-teman ya. Tapi Statusnya, itu enggak. ya, tapi Bang Eko mau belajar gitu teman-teman. Bagusnya begitu teman-teman. Itu susah loh, mahal itu. Itu mahal, orang maksudnya punya akun yang legend begitu, mau menerima masukan dan arahan orang lain itu nggak gampang semua itu. Karena saya nemuinnya nggak semudah itu mahal, itu paling mahal menurut saya ya. Oke, sekian teman-teman ya. Terima kasih Bang Eko. Sukses selalu, sehat selalu, stabil terus. Amin. Ya, kalau ada apa kendala-kendala lagi, kita sharing bareng-bareng lagi. Siap. Terima kasih Bang Eko waktunya, teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.